Pada suatu hari, seorang pemuda yang baik hati dan penolong bernama Aladin dan istrinya Putri Jasmine tinggal di sebuah istana di kaki gunung yang sangat jauh. Hari itu Jasmine sedang menyiapkan makanan ringan karena gandum dan jerami akan disumbangkan pada rakyat. Tapi saat itu, dia perhatikan bahwa lampu ajaib Aladin terjatuh ke tanah dan rusak. Oh, tidak. Lampu ajaibnya rusak. Hai, Jin. Apa kamu di sana? Tidak peduli seberapa banyak ia gosok atau tiup lampu itu, jin di dalam tidak juga keluar. Ia bergegas menghampiri Aladin. Ayo, cepatlah Aladin. Jin telah melarikan diri dari lampu. Aladin juga mengambil lampu yang rusak dengan takut dan mencoba segalanya. Namun hasilnya sama saja. Aku harus menemukan jin sekarang, Jasmine. Ia tidak boleh jatuh ke tangan orang yang jahat. Aladin bergegas ke kota mencari jin lampu ajaib. Berpikir bahwa ia dapat perbaiki lampu ajaib yang rusak. Jasmine melelehkan secara hati-hati semua perhiasan dan benda-benda emas di rumah dengan api. Ia oleskan cairan yang meleleh ke ujung lampu dan perbaiki retakannya. Di sisi lain, ada seorang penyihir padang pasir bernama Aaron yang tinggal di rumah padang pasir yang tak seorang pun berani hampiri. Orang akan mengetuk pintunya demi sihir jahat dan sebagai gantinya mereka berikan semua perhiasannya pada Aaron. Hari di saat ia bermaksud jahat dengan ramuannya, Aaron melihat gagak masuk saat ia penasaran tentang apa yang dilakukan seekor gagak di padang pasir. Gagak mendatangkan malapetaka dan mematuk kepala Aaron. Hei, burung tak berotak, ada apa denganmu? Gagak itu tampak berusaha mengatakan sesuatu pada Aaron dengan terbang berkeliling. Aaron jadi sangat marah dan mulai melemparkan botol ramuan ke gagak. Gagak itu meloloskan diri. Dari tiap lemparan botol, tidak bisa diam. Itu sebabnya Aaron mengira gagak itu adalah burung ajaib. Tangannya memetik kaktus berduri tanpa rasa sakit. Saat ia meneteskan setetes ramuan kuning spesialnya ke kaktus berduri, ia mendidihkan ramuannya dan menjadi hitam pekat. Ehitie, andike, varambi, kuliekera. Begitu Aaron mengucapkan kata-kata ajaib, asap dari cairan dalam kuali berkumpul mengelilingi gagak. Gagak turun ke bawah mendekati kuali dipenuhi asap dan menyesap ramuannya. Tak lama kemudian, gagak yang tak sadarkan diri menghilang dengan ledakan dan si Jabar yang jahat muncul dari asap. Hah? Akhirnya mantranya lenyap. Ya, haha. Iya, terima kasih padaku. Katakan siapa yang lakukan itu padamu dan bayarlah mantraku. Jabar tidak tahu apa yang harus diucapkan. Bergumam karena ia tidak punya uang sepeser pun di kantungnya. Saat pertama kali melihat penyihir laki-laki, penyihir siapa kau? Aaron marah dan mulai berteriak. Lebih baik kamu berikan semua uangmu atau kembali menjadi gagak menyedihkan. Saat Aaron hendak mengangkat tangannya dan ucapkan mantra, Jabar membungkuk di hadapannya dan mulai memohon. Aku tidak punya uang, Tuan. Tapi ada sesosok jin. Iya, jin. Ia bisa mengabulkan semua permintaanmu. Terima kasih padanya, kami bisa dapat banyak uang, barang berharga, bahkan istana. Jabar katakan semuanya pada Aaron tentang lampu ajaib Aladin. Penyihir jahat Aaron akhirnya yakin. Jadi mereka berangkat bersama ke istana Aladin untuk dapatkan lampu ajaib. Di sisi lain, Aladin mencari jin yang melarikan diri di sepanjang jalan-jalan kota. Tapi tidak ada jejak si jin. Kemudian ia melihat orang-orang berlari ke arahnya dengan terburu-buru. Tolong, jin mencuri barang kami, merobek baju kami. Aladin berlari ke arah yang ditunjuk orang itu. Ia bertemu dan berhadapan dengan si jin dari jendela rumah darurat.
Saat Aladin lompat dari atap dua rumah dengan tergesa dan lari ke rumah di mana jin berada, si jin menghilang dalam sekejap dengan asap biru. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Aladin kembali mulai mencari dari rumah ke rumah. Saat penyihir jahat Aron dan Jabar akhirnya sampai di istana, mereka menghindari dua penjaga di pintu masuk dan menyelinap masuk. Lampu yang bersinar berada tepat di hadapan mereka. Saat Jabar akan mencuri lampu itu, Putri Jasmine yang membawa karung muncul. Jasmine tertegun saat melihat Jabar dan seorang penyihir dengan jubah hitam di depannya. Jabar, kamu pengkhianat, pencuri jahat. Wah, aku datang untuk mengambil milikku, Putri, lampu ajaibku. Jabar maju ke depan dan merampas lampu ajaib. Ia menggosoknya lagi dan lagi. Tapi jin di dalam tidak juga keluar. Kamu tidak kompeten, biar aku periksa. Lepaskan lampu itu. Aron juga mengambil lampu di tangannya dan menggosoknya, mengguncangnya ke atas ke bawah. Dan saat tidak terjadi apa-apa, dia curiga pada Jabar. Jika kamu bercanda denganku, akan aku ubah jadi cacing. Pada saat itu, Jasmine mengatakan bahwa si jin tidak ada di dalam lampu. Saat Jabar mendengar bahwa jin melarikan diri, ia mengambil lampunya dan lompat keluar jendela. Saat melarikan diri dari sana, Aron jadi marah dan minta Jasmine untuk bawa semua emas di rumah. Tapi tidak ada emas yang tersisa di rumah. Aku melelehkannya untuk perbaiki lampu. Aron jadi semakin marah saat ia tak menerima uang, baik dari istana maupun dari Jabar. Ia menciptakan jam pasir dengan sihir di antara kedua tangannya. Kumata bikam teku diginta. Segera setelah ia mengucapkan mantra, Jasmine mendapati dirinya mungil dalam jam pasir. Tidak! Apa yang kamu lakukan padaku? Penyihir Aron katakan bahwa jika mereka tidak bawakan jin padanya, dalam beberapa hari, Jasmine akan terpenjara dalam jam pasir selamanya. Kemudian ia kibaskan jubahnya dan menghilang dari sana. Saat Aladin kembali ke istana dengan tangan kosong, ia mencari Jasmine kemana-mana. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Akhirnya ia dengar suara berasal dari antara karung gandum. Tolong! Aladin! Tolong aku! Aku di sini! Aladin membungkuk di antara karung dan terkejut melihat Putri Jasmine terjebak dalam jam pasir. Ia harus menemukan lampu ajaibnya dan si jin untuk selamatkan Jasmine. Aladin sekali lagi punya kekuatan bertarung untuk kekasihnya. Tapi mimpi jin dan lampu ajaibnya menjadi manusia selalu menyebabkan berbagai masalah untuknya.